siswa? Ya Ibu. Apa kabar? Sehat Ibu. Siap belajar? Ya Ibu. Jadi manajer handal? Kami siap. Oke, hari ini kita akan belajar tentang sumber keuangan pendidikan. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang apa itu manajemen keuangan pendidikan, benar? Ada yang masih ingat? Ada yang bisa menjelaskan apa itu manajemen keuangan pendidikan? Oke, silakan. Manajemen keuangan pendidikan adalah pendidikan. Manajemen keuangan pendidikan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan kepada para bawahan untuk menggunakan institusi manajemen itu sendiri, termasuk pengelolaan, pendataan, perencanaan sampai laporan. Oke, terima kasih, jawabannya bagus sekali. Yang kedua, saya mau tanya nih, ada nggak yang masih ingat tujuan manajemen keuangan pendidikan? Oke, silakan. Keuangan untuk kita yang menggunakan kemampuan untuk dana anggaran sekolah bersama sekolah berdasarkan rencana anggaran tersebut. Oke, jawabannya bagus sekali, Bapak Ibu. Nah, oke. Sebelum kita masuk ke pelajarannya, saya mau kalian buat kelompok. Kalian buat kelompok. 3 kelompok, satu kelompok terdiri dari 8 orang. Oke? Hitungan ketiga, silakan buat kelompoknya 1, 2, 3. Oke? Nah, sekarang di kertas karton yang udah ada di depan kalian, silakan disebutkan tentang sumber keuangan lembaga pendidikan. Apa-apa saja yang menjadi sumber keuangan lembaga pendidikan. Dengan pertanyaan. Nah, setiap kelompok akan presentasikan kelompok yang lain akan berperan pada kelompok yang sama. Mulai dari silakan kelompok untuk yaitu ada 5 bagian. Yang pertama adalah sumber APBN. Apa itu APBN? APBN itu adalah pemasukan dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Yang kedua itu adalah dana sumber APBD, anggaran pendapatan dan belanja daerah. Yang ketiga ada dana dari orang tua murid. Yang keempat dana dari alumni, ataupun yang kelima itu ada unit usaha sekolah. Oke, mungkin ini aja yang dapat kami sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan. Oke, ada yang bertanya silakan. Berdiri aja Pak, berdiri aja. Nah, APBD ini dia sama seperti dana dari pemerintah, yaitu dapat juga contohnya seperti
honorer guru ataupun juga dapat seperti rehabilitasi pembangunan. Oke, kasih aplaus untuk kelompok. Oke, kita persilakan ke kelompok 2. Kami dari kelompok 2. Di antara sumber pembiayaan penanganan pendidikan, yaitu ada 4. Dana dari pemerintah, yaitu BOS atau bantuan operasional sekolah. Dan kedua, dana dari masyarakat seperti SPP. Dan ketiga, kemitraan dengan sekolah. Keempat, biaya siswa mandiri. Ada pertanyaan? Coba jelaskan secara spesifik apa itu beasiswa mandiri. Banyak beasiswa mandiri. Banyak individu atau komunitas yang memberikan beasiswa mandiri bagi siswa kurang mampu. Beasiswa ini biasanya diberikan untuk siswa berprestasi yang membutuhkan bantuan kepangan. Ya, terima kasih dari kelompok 2. Oke, kasih aplaus untuk Oke, baik mahasiswa sekalian. Jadi, biar saya jelaskan sedikit. Untuk sumber keuangan dari pemerintah itu ada banyak jenisnya. Ada dari bersumber dari pemerintah, ada yang bersumber dari yayasan atau nirlaba, ada yang bersumber dari masyarakat, ada juga dari lembaga internasional. Nah, kalau untuk sumber keuangan dari pemerintah itu ada seperti BOS, bantuan operasional sekolah. Mungkin sekolah-sekolah dulu, anak-anak sekalian pernah dengar apa itu BOS kan? Itu adalah salah satu pembiayaan yang berasal dari pemerintah. Ada juga dana alokasi khusus. Ini dana alokasi khusus dan pengembangan program pendidikan. Jadi sumber keuangan dari pemerintah. Oke. Selanjutnya ada sumber keuangan dari yayasan, organisasi atau lembaga. Bentuknya seperti ini. Ada juga beasiswa yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan atau BPPT. Ada juga program kerjasama. Jadi biasanya lembaga pendidikan itu melakukan MOU atau kerjasama kepada lembaga-lembaga tertentu yang dianggap bisa saling memberikan dampak yang positif. Itu dia. Nah, ada sumber keuangan dari yang lainnya. Yang pertama itu ada dari masyarakat. Dari masyarakat itu seperti iuran SPP, apa namanya, untuk kegiatan-kegiatan lomba. Nah, jadi uang pendaftaran lomba itu bisa dijadikan lembaga, bisa dijadikan sumber keuangan tambahan untuk lembaga pendidikan. Nah, ada juga dana dari alumni. Dana dari alumni itu juga bisa dijadikan sumber keuangan pendidikan di sebuah lembaga. Nah,
dapat dilakukan kepala sekolah untuk mengoptimalkan keuangan pendidikan? Nah, itu dia tadi. Oke, terima kasih. Boleh juga strategi yang bisa dilakukan kepala sekolah untuk mengoptimalkan keuangan pendidikannya adalah yang pertama, lakukan dulu perencanaan dengan baik. Nah, jadi perencanaan penganggaran itu perlu dilakukan dengan teliti, dengan cermat. Setelah direncanakan, dialokasikan dengan baik. Nah, baru kita dapat tahu mana kurangnya, mana yang harus dipenuhi, mana yang harus dimaksimalkan. Tadi saya bilang lakukanlah jalin MOU atau kerjasama dengan pihak-pihak lain, misalnya PPK atau yayasan-yayasan atau dalam donasi atau lakukan crowdfunder itu kayak donasi dari online untuk pendidikan. Nah, banyak strategi yang bisa dilakukan, gitu ya. Lalu jangan lupa inovasi itu penting. Inovasi itu dilakukan terus menerus dan berkelanjutan, dan itu sangat bermanfaat pada peningkatan untuk lembaga pendidikan. Oke, cukup kira-kira. Baik, sebelum saya tutup, saya dulu ya. Salsabila dari Lisa, Jihan Aku, Latif Fatul Nabila, ini Khairul Nisa, Fatrian Syah, Fadrika